Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat berlimpah berkat bagi Anda semua. Dalam Injil tadi Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya untuk kita? Mari kita mulai dengan kembali mengingat pengertian atau definisi agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, tata kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, serta lingkungannya. Demikian pula jika kita memahami agama dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama selalu dimaksudkan untuk meniadakan kekacauan, tetapi menciptakan keharmonisan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta ini. Memahami pengertian agama ini, maka mari kita mencoba menangkap apa yang diharapkan Yesus untuk kita semua. Yesus mengajak kita supaya kita beragama secara lebih benar. Maksudnya tidak cukup hanya sekedar rajin dan tertib berdoa, beribadah, atau berliturgi. Tidak cukup beragama berarti melaksanakan semua ritual keagamaan secara ketat seperti yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat. Memang semua itu penting, memang semua itu baik untuk dilaksanakan. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada level itu. Jika kita hanya seperti itu, maka kita jatuh pada level kagum saja. Pengikut Kristus haruslah menghayati agama secara lebih benar, yakni meliputi aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal yakni hubungan yang harmonis dengan Tuhan, aspek horizontal yakni hubungan yang harmonis dengan sesama serta alam ciptaannya. Oleh karena itu, jika Yesus mengatakan dalam Injil tadi bahwa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dan berdamai dan berelasi secara baik dengan sesama, adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Tidak cukup sebagai pengikut Kristus kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi relasi dengan sesama tidak berjalan dengan semestinya. Dua relasi vertikal dan horizontal harus berjalan seiring dan seimbang. Oleh karena itu, saudari-saudara, mari kita sebagai pengikut Kristus, kita kembali menghayati hidup keagamaan kita bukan pada taraf harafiah atau lahiriah belaka, tetapi harus dihayati dalam semangat cinta kasih. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada alam semesta ini. Bila kita melakukan semua keagamaan kita berdasarkan cinta kasih, maka pastilah kita mengerti. Jangankan membunuh, marah pun tidak akan kita lakukan. Sebab cinta kasih akan membawa sukacita dan damai. Dalam cinta kasih selalu ada pengampunan. Elia dan Ahab dalam bacaan pertama, kita menangkap mereka adalah pribadi yang patuh. Elia sangat patuh dengan Tuhan. Ahab sangat patuh dengan Elia sebagai tuannya. Semoga semangat kepatuhan mereka ini juga membantu kita untuk mengalami cinta kasih Tuhan karena kita patuh dan setia mengikuti ajaran cinta kasih-Nya dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.